Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-50, hadisnya nomor 1693. Babnya adalah babul mar'i ma'a man ahabba. Bab tentang bahwa seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, kita lihat hadisnya. Haditsu Anas bin Malik. Hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anna rajulan min ahlil badiyah, bahwa ada seorang lelaki dari penduduk dusun atau orang Arab Badui, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia katakan, ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imah, kapan hari kiamat itu tegak atau hari kiamat itu terjadi? Qal, Nabi katakan, wa ma'adatta laha, lalu apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi ada orang Arab Badui bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Dijawab oleh Rasul dengan pertanyaan pula. Nah, persiapanmu apa? Nah, di sini ada pelajaran buat kita. Satu, bahwa hari kiamat itu Allah yang tahu. Rasul saja ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi katakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hal itu tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya sama saja, saya juga tidak tahu. Begitu Nabi ditanya tentang akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang tanda-tandanya, baru Nabi jelaskan. Tanda-tandanya diantaranya antalidal amatu rabbataha dan seterusnya. Nah, di Quran juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang tahu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di tangan Allah, di sisi Allah, kunci-kunci perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Dia, di antaranya adalah hari kiamat. Maka yang kedua dari hadis tadi, berarti pelajaran dari Rasul, nggak usah sibuk memprediksi kapan hari kiamat. Nah, ya sebab untuk apa orang Rasul saja nggak tahu. Nah, ada yang lebih penting daripada memprediksi kapan datangnya hari kiamat, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadapi yaumul qiyamah. Maka Nabi katakan, wa ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Dalam hal ini yang benar kayaknya kapan hari kiamat datang. Ini Deddy Mezwar kayaknya. Hari kiamat semakin dekat. Jadi benar hari kiamat semakin dekat, benar, semakin dekat. Baik, kemudian ketika dia ditanya oleh Rasul, ma'adatalaha, dia katakan ma'adatulaha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan untuknya kecuali, jadi persiapannya cuma ini, bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qal, Nabi katakan, innaka ma'aman ahbabta. Nah, engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Baik, saya lanjutkan dulu hadis berikutnya. Haditsu Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qila lin Nabi, Nabi ditanya,
ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim, bahwa orang itu mencintai kaum tersebut. Dia cinta terhadap para sahabat, cinta terhadap Rasul, tapi walamma yalhaq bihim, belum bergabung atau belum mencapai tingkatan mereka, tapi cinta terhadap mereka. Jawaban Rasul, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi dalam hal ini kalau Imam Nawawi katakan wa min fadlillahi wa rasulihi, di antara keutamaan orang yang cinta Allah dan Rasulnya bukan hanya cinta, yaitu imtithalu amriha wajtinabu nahyiha. Imtithalu amrihima, melaksanakan perintah keduanya, ini Allah dan Rasul, wajtinabu nahyihima, dan menjauhi larangan mereka berdua. Jadi kalau memang cinta Allah, ya pasti dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Cinta Rasul begitu juga, dia taat sama Rasul. Itu tanda kalau dia mencintai Rasul. Kemudian yang kedua, wat ta'addubi bil adabi syar'iyyah, dan dia ta'addub, yakni melaksanakan adab-adab syariah. Nah, ini kalau seseorang ngaku cinta Allah, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi dijamin oleh Rasul, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi di dalam hadis ini kalau kata Imam Nawawi, fihi fadlu hubbillahi wa rasulihi wassalihin. Hadis itu di antara maknanya adalah keutamaan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wassalihin, dan mencintai orang-orang salih, wa ahlil khair al ahya wal amwat, mencintai ahlul khair, ahli-ahli kebaikan, orang-orang yang memiliki kebaikan, al ahya wal amwat, yang hidup dan yang mati. Jadi kalau yang kita cintai itu Allah, Rasul, orang-orang salih, ahlul khair gitu ya, maka bisa nanti bersama dengan mereka. Dan beliau katakan tadi, wa min fadli mahabbatillahi wa rasulihi imtithalu amrihima wajtinabu nahyihima, dan di antara keutamaan mencintai Allah dan Rasul adalah imtithalu amrihima, melaksanakan perintah mereka, wajtinabu nahyihima wa ta'addubi bil adabi syar'iyyah. Baik, kemudian apakah kalau mencintai orang solih tadi mesti sama ibadahnya kayak mereka? Yang solih-solih itu misalnya setiap malam dia sholat malam 1 jam, 2 jam, apa dia mesti sama dengan itu? Kalau beliau katakan wala yustaratu fil intifa'i bi mahabbatis salihin ay ya'mala amalahum, law amilahu lakana minhum wa mithluhum, lakana minhum wa mithlahum. Jadi enggak disyaratkan begitu. Kalau memang sama ya berarti dia termasuk golongan mereka, termasuk orang-orang yang solih. Jadi pengen akan kecintaan seseorang terhadap satu kelompok itu kan ada dorongan untuk mengikuti mereka, imitation gitu ya, pengen mengikuti kayak mereka, biasanya begitu ya. Kalau yang jadi idola kita adalah orang-orang solih, ahlul khair, ada keinginan untuk berbuat baik seperti mereka. Baik, kemudian di hadis yang kedua tadi jelas itu bahwa dia belum sama itu. Saya mencintai satu kaum walamma saya mencintai satu kaum dan saya belum sama dengan mereka itu. Ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Lalu Nabi katakan al-mar'u ma'a man ahabba. Baik, sampai sini selesai Kitabul Birri Wassilati wal Adab. Kita masuk bab ke kitab ke-46, Kitabul Qadar, kitab tentang qadar.
Nah, kita memahami ini harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak ke pemahaman Qadariyah gitu. Kalau Qadariyah itu kan yang beranggapan bahwa atau gampangnya nolak takdir, Qadariyah, yaitu beranggapan bahwa seorang hamba itu mustaqillun bi iradatihi wa qudratihi. Dia bebas merdeka untuk menjalankan keinginannya. Pokoknya nggak ada campur tangan takdir Allah. Nah, ini aliran Qadariyah. Jadi laisa lillahi fi fi'lihi masyiah. Jadi yang kedua Jabariyah. Jabariyah kebalikannya, yang beranggapan bahwa kita ini udah dipaksa oleh Allah. Jadi tidak ada dia tidak punya keinginan dan juga tidak punya kekuasaan lah terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang yang benar gimana? Ya Ahlus Sunnah yang benar. Para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama, kalau aliran Qadariyah itu menolak takdir, di Quran Allah katakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak berkehendak kecuali kalau Allah menghendaki. Di ayat lain walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Dan kalau Tuhanmu menghendaki mereka tidak lakukan hal itu. Nah, kemudian yang pas gimana ini? Kalau Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah ya bahwa hamba ini juga dikasih oleh Allah iradah, kehendak dikasih. Cuma iradah, keinginan hamba itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikasih oleh Allah untuk memilih, pilih jadi ahli sorga apa ahli neraka, kan dikasih kita iradah, masyiah, ikhtiar. Baik. Nah, ini yang benar seperti yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan hadisnya. Yang pertama babnya tentang babu kaifiyati khalqil adami fi batni ummi. Bab bagaimana penciptaan anak Adam ini di perut ibunya. Wa kitabati rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Dan Allah pencatatan tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, wa syaqawatihi wa sa'adatihi, celakanya atau bahagianya, maksudnya jadi ahli surga atau ahli neraka. Baik, hadisnya ini. Hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah seorang dari kamu penciptaannya dihimpun di perut ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan. Kemudian berubah jadi 'alaqah. Jadi 40 hari itu masih berupa nutfah, setetes air mani. Setelah 40 hari diproses oleh Allah sehingga menjadi 'alaqah. 'Alaqah ya yang lengket-lengket, jadi kayak darah kental gitu barangkali. Kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 'Alaqah itu selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal, seperti itu juga jadi 40 hari. 40 berarti 120 hari atau 4 bulan. Tapi hadisnya cuma katakan begitu doang. Nggak perintahkan untuk ngadain 4 bulanan. Nah, ini yang kalau di Jawa ada 7 bulanin ya Pak Khar ya Pak. 7 bulanin. Piton. Tingkeban. Jadi tingkeban itu kalau hamil pertama 7 bulan itu ada ini ya. Di Jakarta dirobah rupanya Pak 40 hari. Ya semuanya memang bukan dari hadisnya, cuma menceritakan gini doang, nggak katakan ada acara ini acara itu. Cuma kalau piton tingkepan tadi masih lebih kental dengan kepercayaan lama gitu ya.
Yang kesini enggak, biasanya baca surah Maryam, surah Ar-Rahman, surah Yusuf dan lainnya. Tapi ya tentu saja memang itu bukan dari Islam. Baik, kalau di Jawa sana lebih ini, tapi bukan daerahnya Pak Haji Kohar, bukan. Kalau sana santri daerah utara, yang selatan ini masih sekali ada suruh belah kelapa, suruh dan seterusnya. Nah, baik. Nah sekarang kita kembali ke hadisnya. Jadi Nabi cuma katakan bahwa 4 bulan itu berproses dari nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Tsumma yab'atsullahu malakan, kemudian Allah kirim malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat, lalu dia diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, uktub amala, tulislah amalnya. Dan wa rizqahu, dan rizkinya, wa ajalahu, ajalnya, wa syaqiyun aw sa'id, dan dia celaka atau bahagia. Setelah itu tsumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan roh padanya. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira. Salah seorang di antara kamu melakukan amalan perbuatan hingga jarak antara dia dengan sorga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi kitabuh, lalu dia didahului, dikalahkan oleh kitabnya atau ketentuannya. Faya'malu bi'amali ahlin nar, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka. Sebaliknya, wa ya'malu hatta yakun bainahu wa bainan nar illa dhira. Dia beramal, dia berbuat hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia dikalahkan oleh kitabnya atau ketentuannya. Faya'malu bi'amali ahlil jannah, lalu dia melakukan perbuatan ahli sorga. Terus gimana dong? Percuma dong kita berusaha. Kalau memang ketentuannya neraka aja gitu. Ketentuannya sorga udah kita berbuat maksiat aja. Kalau memang ketentuannya sorga ya sorga. Oh enggak, kita disuruh berbuat. I'malu, kata Rasul, berbuatlah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nah semuanya nanti akan dimudahkan kepada kodratnya lah, kepada ketentuannya, kepada takdirnya gitu. Lima khuliqalah. Nah kemudian para ulama termasuk Imam Nawawi, Ibnu Daqiqil Aid itu katakan begini, bahwa yang sesungguhnya hal yang seperti ini, orang seumur-umur berbuat baik, jarak antara dia dengan sorga tinggal sehasta, lalu melakukan perbuatan ahli neraka, ini jarang sekali terjadi. Yang banyak terjadi kebalikannya, yaitu seseorang berbuat hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta, lalu dia tobat. Fayamalu amal ahli jannah, itu dia melakukan perbuatan ahli sorga, lalu mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang banyak terjadi. Lalu kok ada juga tadi yang seumur-umur berbuat baik, jarak antara sorga sudah dekat, lalu melakukan perbuatan ahli neraka dan masuk neraka. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu fa'alul lima yurid. Allah lakukan apa saja yang Dia kehendaki. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Allah mau lakukan ini itu, nggak ada yang berhak untuk bertanya atau meminta pertanggungjawaban lah, itu nggak ada. Nah, jadi untuk menunjukkan itu bahwa Allah itu fa'alul lima yurid. Kemudian kalau kita yus'alun, manusia itu ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berdasarkan hadis-hadis tadi, maka kayak Imam Nawawi katakan wal murad bihadzal hadits
anna hadza qad yaqa'u fi nadirin minan nas. Seperti saya katakan, hal yang seperti ini, yakni yang seumur-umur berbuat kebaikan tinggal sehasta kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, ini jarang terjadi pada manusia. La annahu ghalibun fihim thumma innahu min lutfillahi ta'ala wasi'ati rahmatihi, karena kelembutan Allah dan karena lapangnya rahmat Allah itu manusia biasanya berbalik gitu, minasyarr ilal khairi fi kathrah. Jadi yang banyak terjadi dari jahat kemudian pindah menjadi orang baik, mati tinggal beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Ini yang banyak terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Latif. Allah itu juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa amman qilabuhum minal khairi ila syarri fa fi ghayatin nudur. Adapun berubahnya mereka dari baik menjadi syar, fa fi ghayatin nudur, itu sangat langka, wa nihayatil qillah, dan sangat sedikit. Ya, ini sesuai dengan firman Allah itu, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Jadi kalaupun ada kejadian yang pertama tadi dari ahlul khair kemudian berubah jadi ahlul syar, ya itu menunjukkan bahwa Allah itu lakukan apa saja yang ia kehendaki. Dan yang kedua dari hadis ini, wa fi hadzal hadis tasrihun bi itsbatil qadar. Jadi hadis itu menetapkan tentang adanya takdir Allah. Di salah satu rukun iman kan beriman kepada takdir khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Dan seseorang tuh kalau belum percaya benar-benar dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk, tidak akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kayak Nabi SAW pernah bersabda tuh, la yajidul abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrih. Seseorang hamba itu tidak merasakan manisnya iman hingga dia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Setelah itu Nabi pegang jenggotnya. Nabi katakan amantu billahi, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrih. Aku beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Terus sahabat nanti yang meriwayatkan hadis itu begitu semuanya. Habis menyampaikan sabda Rasul tadi, dia pegang jenggotnya, dia katakan amantu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrih. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Imam Nawawi selanjutnya katakan wa anna taubata tahdimu dzunuba qablaha. Jadi hadis tadi juga menunjukkan bahwa taubat itu bisa menghabiskan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna man mata ala syai'in hukima lahu bihi min khair aw syarr. Orang yang mati dalam keadaan apa ini, khair apa syarr, nah maka dihukumi untuknya baik atau buruk sesuai dengan keadaan ketika mati. Jadi orang tuh apa yang di ini akhir hayatnya, khawatimul a'mal. Nah, kenapa ya kok khawatimul a'mal? Ini diantara para ulama kaitkan dengan masalah niat. Contohnya orang kafir mau merangi umat Islam habis-habisan lah, jahat. Kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam, taubat masuk Islam jadi muslim yang baik, diampuni itu semua dosanya. Padahal dosa yang banyak. Apa ini? Sababnya. Di antara para ulama yang kaitkan dengan masalah niat. Orang yang bertaubat dan masuk Islam tadi, di dalam hatinya dia andai saja Allah berikan umur kepadanya 1000 tahun misalnya, dia akan tetap menjadi orang yang beriman.
Jadi niatnya selamanya dia akan menjadi orang beriman, maka balasannya juga sorga dan kekal di dalam sorga. Sebaliknya, orang seumur-umur jadi seorang yang beriman, yang salih, sebulan sebelum meninggal dia murtad, naudzubillah, jadi neraka selamanya. Karena niatnya kalau saja Allah kasih umur panjang, selamanya dia akan menjadi orang kafir. Nah, demikian juga orang yang melakukan dosa yang besar tadi, dia nggak taubat. Maka orang yang taubat itu kan berniat tidak akan mengulangi dosa itu selamanya. Tempo hari sudah kita kaji orang yang taubat itu, kata Imam Nawawi, pertama yang pertama ayyukli alil maksiyah, dia tinggalkan maksiat itu. Jadi taubat itu stop. Nah, yang kedua, wa ayyandama ala fi'liha, menyesal karena melakukannya. Ini nggak bisa kurang salah satu syaratnya. Dia berhenti tapi tidak menyesal juga bukan taubat. Berhenti sih berhenti. Nah, jadi kok lo nggak minum lagi sekarang, nggak punya duit, nggak kayak dulu lagi, tuh kan, nggak nyesel kan? Berhenti sih berhenti, tapi tidak menyesal, bukan tobat. Atau tobat tapi nggak stop, juga bukan menyesal tapi tidak berhenti, itu juga bukan tobat. Siang melakukan maksiat, malam nangis lagi, besok begitu lagi, malamnya nangis lagi, nyesel, tapi tidak berhenti. Nah, yang ketiga, wa ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia berazam, bertekad tidak akan kembali kepada dosa itu selamanya. Nah, kalau tobatnya diterima kan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan tekadnya. Tekadnya dia tidak akan mengulang dosa itu selamanya. Tobat mati, nah diterima oleh Allah, matinya dalam keadaan bersih. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian illa anna ashabal ma'asi ghairil kufri, melainkan kalau para pelaku kemaksiatan bukan kekufuran, fil masyiah, wallahu alam. Baik, dan yang kedua, wa fi hadzal hadits kulliha dalalatun zahiratun li madhhabi ahli sunnati fi itsbatil qadar. Nah, hadis-hadis tadi semuanya itu adalah dalil yang jelas untuk ahlu sunnah tentang penetapan adanya takdir. Wa anna jami'al waqi'at bi qada'illahi ta'ala wa qadri, dan bahwa semua yang terjadi itu sesuai dengan qada Allah dan qadar Allah. Apa beda qada dan qadar nih? Di antara ulama ada yang menyamakan, tapi kalau yang umum katakan enggak. Kalau qada, ketentuan keputusan Allah di azali dulu, dari dulu sudah diputuskan begitu oleh Allah. Nah, kalau qadar ketika sudah terjadi, nah itulah qadar. Tapi itu rahasia Allah. Kita nggak tahu tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu ada wa anna jami'al waqi'at bi qada'illahi ta'ala wa qadarih khairaha wa syarraha wa naf'aha wa darraha, dan seterusnya. Kemudian ada salah seorang ulama yaitu Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani. Beliau memberikan nasihat begini: sabilu ma'rifati hadzal bab at-tauqif minal kitab was sunnah, yaitu jalan untuk mengetahui bab ini, masalah ini, hendaknya kita berpegang ke kitab dan sunnah. Jadi ini tauqifi lah. Kalau sudah bicara takdir, jangan pakai pikiran. Nah, kalau pakai pikiran, nah maka muncul kayak qadariyah, kayak jabariyah tadi, kan dasar pikiran. Tapi kalau kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah itu baru benar. Maka beliau katakan sabilu ma'rifati hadzal bab at-tauqif minal kitabi was sunnah duna mahdil qiyas, bukan semata-mata analogi, wa mujarradil uqul, hanya menggunakan akal. Saya lanjutkan dikit. Faman adalah anit tauqifi fihi dhalla wa taha fi biharil hayrah. Yang belok dari mestinya tauqif, yaitu berhenti pada berpegang pada kitab dan sunnah, maka dia akan sesat, dan sesat di samudera kesesatan atau kebingungan.
walam yablu syifaan nafsi walam yasil ila ma yatma'innu bihil qulub. Dia tidak sampai kepada suatu yang dapat mengobati jiwanya. Jadi kalau yang dipegang bukan Quran Sunnah, sesat nanti dan nggak ada obatnya itu. Dan kecuali Al-Quran dan Sunnah tadi, dan tidak sampai ila ma yatma'innu bihil qulub. Kenapa? Li'annal qadar sirrun min asrarillahi ta'ala. Karena takdir itu adalah salah satu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Baik, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan tentang hadis tadi atau lainnya. Nah, silakan, tafadhol. Ada Pak? Baik, kalau tidak ada sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.